uh, uh, yang jadi persoalan adalah kalau dibuat tebal, andai kata dicetak, lumayan tuh biaya cetaknya Pak. Tapi kalau dipecah jadi 3 buku, berarti kalau kita ingin punya arsip tulisan kita, berarti cukup mencetak buku yang relatif lebih tipis ya, standar lah gitu, dibanding kalau semua mahasiswa nulis satu buku. Nah, arahan yang kemarin dari Bu Dr. Ika, kita tetap buat 3 buku ya Bapak Ibu. Saya harap sih, kan ini udah Desember loh Bapak Ibu ya, udah Desember. UAS itu kan Januari kan, Januari kalau nggak salah ya Pak Yus ya. Iya, di agenda Januari. Oh, Januari, Pak. Ketika pertemuan terakhir, kita ini ibaratnya ada panen produk gitu, atau laporan hasil. Dan pada saat itu dosen bisa memasukkan nilai. Patokan nilainya adalah Bapak Ibu dari sisi tugas buat desain desain proposal itu nanti bagian Bu Dr. Ika. Kemudian yang berkaitan dengan buku saya gitu. Nah, saya harus memastikan dengan Bapak Ibu setidaknya di bulan Desember ini naskah harus sudah lengkap. Kalau naskah sudah lengkap, saya akan lihat peluangnya, kemudian saya kelompokkan, kemudian dengan penerbit yang penerbit yang kemarin ya Bapak Ibu. Kalau dengan yang lain yang baru lagi agak repot. Tapi kalau dengan yang kemarin sudah ada komunikasi dan Pak Vidya itu, Pak Vidya sudah ada MOU dengan Pasca, sehingga nagih dan nagihnya agak leluasa lah ketika kita ingin segera atau dipercepat gitu. Walaupun tentu saja Bapak Ibu nggak bisa dicepet-cepetin sih. Kan itu ada proses, kita formatnya harus disesuaikan, naskahnya mesti dibaca. Toh kalau nanti masih ada kesalahan-kesalahan tipe kecil sih saya kira nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sama sekali tidak teredit ya, karena ini kan jadi dokumen yang kita simpan dan kita dibaca orang lain juga. Dan setahu saya Pak Vidya itu akan membantu Bapak Ibu promosinya, penyebaran bukunya. Nah, sehingga nanti para setiap penulis pertama ya setidaknya nanti itu ada penandatanganan di atas meterai, surat pernyataan dan sebagainya. Dan andai kata kita coba ini kita pasarkan, Bapak Ibu barangkali mesti ada janjian dulu nanti dengan penerbit ya. Kalau dengan penerbit itu, kalau bagi penulis yang sudah besar, pasti dicari penerbit, dipindah tulisannya, kemudian diterbitkan dan dijual. Sistemnya ada yang jual lepas dari penerbit itu menjual, ada juga yang sistemnya royalti. Nah itu penerbit yang sekaligus juga dengan percetakan. Tapi Pak Vidya tampaknya tidak di wilayah itu. Dia dengan biaya budget yang kemarin itu, dia hanya membantu sampai proses penerbitan. Kalau Bapak Ibu kemudian ingin memasarkan buku-buku kita yang 3 itu, haknya ada di kita Pak. Haknya ada di kita, bukan di penerbit. Karena nanti juga akan dibuatkan hak cipta ya. Hak cipta afiliasi lembaganya Uninus, tetapi hak cipta itu ada di Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian menggandakan sendiri, kemudian memasarkan itu bisa. Jadi tidak di wilayah penerbit ya Bapak Ibu ya. Jadi penerbit itu hanya membantu kita menyusun jadi buku dan beri label ISBN. Pelabelan ISBN itu dilakukan supaya memberikan kontribusi ke akreditasi Uninus S2. S2 itu kita sudah tahu ini statusnya unggul, ya unggul. Kalau dulu A gitu ya. Nah setelah dikonversi sekarang namanya jadi unggul. Dan ini yang paling tinggi, status yang paling tinggi untuk sebuah prodi. Sehingga untuk mempertahankannya karya-karya hasil perkuliahan ini jangan juga jadi penting. Bapak Ibu di buku tadi Bapak Ibu boleh
eh, tidak mencantumkan sebagai Uninus. Ya, tidak boleh kalau Bapak Ibu akan menggunakan dokumen itu misalnya ya untuk akreditasi di lembaga Bapak Ibu sendiri. Jadi afiliasinya boleh tempat kerja Bapak Ibu. Itu yang bisa dilakukan. Karena kalau yang kaitan dengan Uninus sudah ada saya dengan Bu Dr. Ika. Jadi nanti di situ akan dicantumkan kami itu sebagai editor. Jadi tetap karya kita yang dari kelas ini berkontribusi atau memberikan manfaat ke lembaga karena ada nama saya dengan Bu Dr. Ika. Nah, kalau Bapak Ibu yang tidak ada kaitan afiliasi apa-apa, ya berarti silakan menyebut atau afiliasinya Uninus. Tetapi kalau Bapak Ibu pimpinan sekolah, kepala sekolah, atau perlulah untuk lembaga, boleh afiliasinya ditulis itu. Sehingga buku kita ini jadi semacam model buku kolaboratif ya, kolaboratif antara Uninus, dalam hal ini dosen dan mahasiswanya, dengan lembaga-lembaga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan afiliasi lembaganya masing-masing. Ini strategi aja Bapak ya. Sungguhnya ini kan memang karya kelas, tugas mata kuliah sih. Tapi kalau image-nya disebut tugas mata kuliah, untuk marketingnya nggak bagus. Kalau ini kita mau jual gitu ya, marketingnya nggak bagus. Kalau ini tugas mata kuliah, kan orang lain juga mikir, ya Pak kerjakan lagi paling beberapa malam gitu ya, karena dikejar tugas gitu. Nah itu kesan itu harus kita hilangkan. Kalau saya sih memposisikannya buku ini hasil kolaborasi gitu ya antara Uninus dengan lembaga-lembaga mitra. Lembaga mitranya itu adalah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah, PKBM dan seterusnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Pak Yus, kalau kita bicara klasikal begini mungkin agak repot. Pak Yuyus kan tugasnya juga tidak hanya mata kuliah saya aja kan, ada di tugas yang lain. Nah, tampaknya perlu orang yang bertanggung jawab untuk penerbitan buku untuk kelas ini. Pak Yus siapa nih? Jadi nanti kalau Bapak dengan Bu Dr. Ika berlanjut konsultasi tentang bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang Bapak tugasi. Pak Yus siapa di kelas kita yang ditugasi untuk nangani ini? Kalau Pak Yus semua saya kira berat Pak Yus pasti capek. Pak Dokter, kita tuh udah sempat membuat komite. Yang pertama ada 8 tim dari mulai cover, pengumpulan naskah sampai pada penerbitan. Nah, ada 8 orang yang sempat saya bentuk. Itu sudah ada nama-namanya. Hanya kemudian update kembali dengan mata kuliah yang lain dengan Bu Dr. Helma. Akhirnya terbentuk lagi tim yang kedua yang memang menyusun buku untuk mata kuliah filsafat. Nah, kalau misalkan kita akan membentuk tim yang pertama yang memang sudah ada 4 personilnya, bahkan saya sudah bagikan tugas-tugasnya. Dokter mungkin bisa mengaktifkan yang itu mungkin Pak. 8 orang cukup mungkin ya. Ya, mungkin nanti siapa orangnya Pak di apa-apa lah untuk buat grup WhatsApp sementara aja, grup WhatsApp yang PIC atau penanggung jawab itu nanti saya juga ada di sana untuk kolaborasi lah gimana proses penerbitan bukunya. Saya takut agak keteter Pak Yus kalau belum ada koordinasi. Siapa aja orangnya? Pak Yus di sini ada nggak? Mohon disebut kira-kira yang ada Pak Irham, kemudian ada Pak Yana, kemudian ada Pak Asep. Nampaknya Pak Yana sudah saya lihat ini Pak Yana tuh tujuhnya rame. Pak Yana cik gubujeng tahu ya isi foto ya. Nah Pak Yana buat ini aja Pak Yana untuk keperluan mata kuliah kita ya, khusus untuk mata kuliah Pak Yana buat grup WhatsApp ya Pak Yana. Nama saya kan ada ya, masukan oleh Bapak dengan tim tadi. Nanti kita bicara khusus untuk membicarakan ini strateginya seperti apa.
target saya Bapak Ibu, kalau Desember ini bisa masuk, bisa terkumpul, maka Januari mudah-mudahan sudah bisa terbit. Ini 3 buku loh Pak. Januari itu berarti hanya sebulan ya. Ya, mudah-mudahan penerbit timnya lengkap dan banyak bisa mengerjakan yang bagian kita. Ya. Saya juga melihat yang S3 juga mengarahnya ke Pak Vidya. Ada ya mengarahnya ke Pak Vidya. Hanya kalau yang satu kelas itu relatif bukunya sudah relatif rapih ya. Yang satu lagi masih perlu penyamaan format ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada dulu naskahnya sehingga bisa dipelajari. Nah, kemudian yang kelas kita kan 3 nih, 3 ya. Mungkin mungkin saya bisa ngobrol langsung dengan Pak Yana ya. Pak Yana dengan siapa lagi tadi Pak Yus? Pak Asep, Kalau untuk pemilihan ini kemarin tuh koordinatornya Pak Irham Fadilah, Pak Irham ada eh, nggak Pak Irham? ya Pak Irham, dan timnya ada Hadir Pak lah Tony, hadir. Pak Niko, Pak Yana, dan Pak Yasa. Pak Irham mohon Pak Irham. berkenan di mana nih saya cari Pak Ya, Irham. ya Pak. Ada. Ada Pak. Ah ya Pak Irham. Ya udah kelihatan udah dipin nih. Dipin apa? Oke, gimana Pak Yana atau Pak Irham aja yang buat grup Pak Irham? Kita mesti koordinasi teknis ini langsung. Kalau untuk grup WhatsApp eh, untuk tim pembentukan buku udah dibuat ya Pak Yus ya. Ya sudah. Kebetulan. Kita sudah koordinasi Tinggal, pakai. tinggal Bapak masuk ya, tinggal saya masuk ya. Oh iya ya nanti. Ya. Oke Nah, oke. tapi itu juga gabung dengan yang lain nggak Pak? Dengan dosen yang lain nggak? Kita cuman 8 orang ya Pak Yus ya. Kalau nggak Ya salah. cuma 8. Pak Putra Agus sudah dimasukkan ke grup komite untuk buku Oke, di WhatsApp. sebentar. Kalau buku itu hanya di mata kuliah saya aja kan? Betul, betul. Oh, yang lain nggak kan? Enggak, Oh, yang lain enggak. ya saya kira kalau yang saya tahu memang pembagian tugasnya dipilah-pilah mata kuliah mana yang buku, mata kuliah mana yang pengabdian, mana yang artikel mini riset kan gitu Pak Yus ya. Ya, Jadi betul. kalau tugas buku ada di kelas kita. Jadi yang 8 orang itu memang untuk mata kuliah ini ya. Oke, udah sebentar saya cek dulu, sudah dibuat grup, Sudah, Pak. nama grupnya apa Pak? Oh, tim Tim komite. komite. Ya, betul, tim komite. Eh, karena di HP saya ini memang penuh grup WhatsApp, saya akan menggunakan HP yang satu lagi. Saya bisa dijadikan admin nggak? Oh, sebentar, Pak. Atau Oke. ini admin semua ya, kecuali saya kan? Baru dimasukkan. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan memasukkan nomor saya yang satu lagi. Ya, boleh. Boleh ya. Jadi Ya. aktif karena supaya nggak numpuk Pak. Ini pasti keteter ini kalau ini ke scroll, apa ketutup sama postingan yang lain. Bentar, saya tambah dulu peserta. Oke, saya udah masuk. Dari yang ini saya keluar lagi aja ya. Ya karena yang simak itu udah masuk. Ya. Kalau admin keluar nggak apa-apa ya Pak Yus? Nggak apa-apa, Pak. Karena ada Kan admin masih yang ada yang lain. satu lagi. Karena admin yang lain ya. Pak Dokter, Pak Yus, maaf sebentar nih mau ganti laptop bermasalah. Yang ini sebentar ya Pak Yus. Ya, mangga. Pak Yus, Bu Dokter Ika, apakah sudah masuk belum? Bu Dokter Ika. Pak Imam bisa bantu cek, Pak Imam? Siap, Pak. Kalau tidak salah, Bu Dokter itu ada kelas di S3 ya, kalau tidak salah. Oh, bentrok Bu ya? Sudah tidak ada, salah, sudah ada komunikasi. Minggu lalu, kalau tidak salah begitu. Nggak apa-apa kalau gitu. Saya udah WhatsApp malam, tapi belum dijawab. Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau Hari kalau ini kemarin sih mau membahas yang format baru tuh, Bu Dokter itu mau review. format baru maksudnya format baru yang dari pedoman atau format baru yang tulisan bapak-bapak? Format baru yang pedoman untuk draft naskah proposal kan ada yang terbaru. Nah, akan mereview itu. Ya, sebentar. Kalau gitu
Bapak sudah dapat naskahnya belum yang terbaru? Naskah yang terbaru sudah di Dr. Ika kemarin. Pedoman proposal atau bukunya, buku pedoman Nah, tulisan kalau ini? buku pedomannya yang versi itu dapat dari Dr. Ujang yang 2023. Bulan ini, Ya, yang bulan ini yang ya, 2023. yang revisinya sih sebenarnya baru 2 minggu yang lalu. Jadi bulan ini tuh 2 minggu yang lalu ya dari Pak Ujang ya. Ya, tadi malam baru dapatnya. Kita Oke, kalau yang tadi malam betul. Saya kira itu yang terbaru. Oke, saya memposisikan bagaimana Bapak Ibu. Kalau untuk buku ya sambil saya ngecek aja ya. Bapak-bapak yang merasa belum nulis boleh curhat di sini, kendalanya apa, kesulitannya apa? Bapak Ibu, ayo yang belum nulis nih. Berarti saya hari ini waktu saya penuh ya Pak Yus. Oke. Ini Bu Timur muncul lagi. Iya, keluar. Jadi Jadi dua device sebenarnya keluar masuk. Ya, suaranya jadi ini feedback Bu. Salah satu di ini. Kayaknya yang HP nih harus ini. Pak Yus barusan ada tulisan Ben White Law. Itu yang punya Bu Timur atau yang punya saya ya, Pak Yus? cepat putus dulu. Cepat keluar. Gitu. Ya barusan ada, saya biasanya nggak muncul sih. Saya tidak tahu cara ngecek apakah Ben White atau koneksi internet dari anggota itu bisa kita ngecek nggak ya? Kemarin dulu kalau di kelas sebelah ada yang ngecek saya, Pak, bagus, itunya lemah. Oke, saya ganti Pak. Gimana? Udah bagus. Tidak ada yang ngecek. Sama admin. Ada admin yang bisa lihat ya? Ya, Pak Imam ada adminnya. Oke. Pak Dokter, ini saya izin menyampaikan terkait dengan buku. Sebetulnya secara konsep ya kemarin kan saya membahas tentang Combal gitu. Secara konsep dan referensi sudah ada. Hanya kendala saya pribadi gini, minggu kemarin tuh akan mulai menyusun buku, tapi berbenturan dengan tugas Dr. Oke yang memang mengejar untuk persiapan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mulai dari persiapan ke lapangan sampai persiapan materi hingga ke teknis, yaitu yang membuat jadi targetnya minggu kemarin akhirnya tidak sempat menuangkan ide terhadap buku itu. Itu sih kalau kendala dari saya pribadi, memang ada bentrokan dengan tugas 2 mata kuliah yang lain yang akhirnya menjadi tersisihkan. Itu Pak Dokter kalau kendala saya. Ya, Pak. Oke, jadi belum ya Pak Yus ya. Soalnya Ya, dari nulis ya, dari ya nulis. dan kalau sekarang itu 2 sudah selesai yang 2 mata kuliah. Jadi memang bisa bergeser ke di pekan ini. Kalau target saya pribadi itu sudah harapannya 3 hari itu sudah bisa draftnya minimal sudah bisa muncul sudah bisa dibagikan. Gitu Pak Dokter, kalau saya pribadi seperti itu sih kondisinya. Pak Yus, strategi Pak Yus membuat tulisan bagaimana? Kalau saya buat dulu outline-nya, dia buat outline yang kira-kira idenya itu apa untuk rancangan bukunya. Nah, nanti dari outline itu perlu dikembangkan sebagai gambaran outline-nya. Kalau saya bedah dari itu dulu, pada kan terkait dengan Kombel, dari kebijakan pemerintah terkait dengan perundang-undangan Kombel hingga sampai pada penyusunan dan aktivitas Kombelnya. 3 poin itu aja yang ingin disampaikan. Ada strategi yang lain Pak? Sementara kalau untuk teknis penulisannya seperti itu Pak Dokter. Untuk persiapannya. Saya sedang ada masalah gini laptopnya kayaknya. Pak Yus ini menggunakan aplikasi atau bantuan AI untuk membantu ngumpulin data, topik, terus merangkai
topik-topik untuk bahan tulisan gitu Pak? Ya, kalau untuk AI saya hanya menggunakan untuk membuat draft narasinya aja Pak Dokter. Karena kalau untuk outline-nya saya plotnya dari memang dia ambil dari kebijakan pemerintah yang nanti akhirnya menggiring terhadap tahapan untuk eh, penyusunan kombel. Jadi teknologinya hanya untuk menyusun itu aja, draftnya aja. Atau kalau Pak kalau ada referensi buat saya nanti biar bisa ada percepatan, Pak Dokter. Ya, saya mau kumpulkan dulu ini Pak, praktek baik teman-teman kita. Saya hari ini tuh kalau tadi Bu Dr. Ika masuk, saya mau melanjutkan menulis tentang penggunaan AI untuk penelitian pendidikan. Belum selesai Pak, baru ngumpulin bahan-bahannya, tapi memang artikelnya sudah setengah jalan. Justru saya sekarang mendahulukan dulu PPT. Oke, Pak Yus. Jadi Pak Yus itu menggunakan AI lebih ke pencarian data, belum Pak Yus? Kalau untuk Pencarian bahan gitu. pencarian bahannya, kemudian kalau bahan sudah ada Pak Dokter, buku, kemudian referensi buku dari Kemdikbud dan surat edaran yang dari Kemdikbud. Itu ada empat buku yang saya gunakan terkait dengan kombelnya. Nah, kalau untuk Dan itu referensinya, bahannya cetak atau file Pak Yus? File PDF Pak. Waduh, mantap dong. Kalau gitu bisa lebih cepat tuh. Kalau file ini ya PDF ya. Ya, PDF. Ini saya Itu masih mulai desainnya mulai dari awal surat edaran dari Dirjen GTK, kemudian dilanjutkan dengan 2 buku panduan untuk awal penyusunan kombel bagi satuan pendidikan yang belum membentuk. Nah, buku yang ketiga dan keempatnya itu optimalisasi, itu udah ke teknis. Jadi bagaimana pemerintah mengarahkan satuan pendidikan dan kebijakan ke pemerintah daerah untuk menggerakkan kombel. Nah, di endingnya saya tuh ingin mengaitkan dengan rapot pendidikan, Pak Dokter. Memang karena di buku itu tidak jelas diarahkan ke rapot pendidikan. Nah, itu sih temuan-temuan barunya biar ada linearitas ke mutu pendidikan. Gitu Pak Dokter kalau yang rencana saya buat. mohon maaf saya agak kepo ya Pak Yus, supaya juga saya punya bahan untuk memberikan pendampingan ke yang lain. Pak Yus bisa masuk ke web untuk mengetahui rapot pendidikan kabupaten misalnya? Ya, bisa Pak. Untuk tingkat provinsi saya bisa akses sana. Oh ya, karena Pak Yus di ini ya, di guru penggerak ya? Saya di Dinas Pendidikan, Pak. Oh, Pak Yus, rapot pendidikan kabupaten ada nggak? Kabupaten, file Excel-nya ada. Hanya kalau untuk melihat kota kabupaten tidak sampai mendalam ke akar masalah, tapi baru memunculkan persentase dari masing-masing capaian indikatornya. Jadi akan bisa kelihatan nggak misalnya kalau rapot pendidikan di bagian literasi gitu? Ya, ada, bisa. Muncul angkanya ya? Ya. Tapi tidak ada sampai ke tabel, di situ ada rinciannya Pak? Literasi itu apa saja? Poinnya muncul. Poinnya ada, persentasenya ada, sampai pada indikator baik, sedang, dan kurang. Itu muncul. Hanya yang bedanya tidak masuk ke, hanya nggak masuk ini Pak Dokter. Kalau di kami tidak bisa melihat sampai pada rekomendasi solusi. Itu yang tidak bisa kita akses. Kalau satuan pendidikan kan bisa sampai ke akar masalah dan melihat rekomendasi solusi itu sampai diarahkan pada PMM-nya. Nah, kalau di satuan pendidikan hanya bisa akses di satuan pendidikannya masing-masing kan? Nggak bisa betul. Ke yang lain? Betul. Oke, itu aplikasi yang merekap tentang rapot pendidikan, itu diisi oleh satuan pendidikan di bagian rekomendasi segala macam, atau sudah oleh sistem diarahkan Pak? Oleh sistem Pak Dokter. Jadi
rapot ini diambil dari berbagai macam sumber, dari AN, kemudian dari survei lingkungan, BPS, Dapodik. Ada 7 input data yang ke rapot itu. Nah, hingga itu nanti memetakan bagaimana kondisi capaian indikator di sekolah masing-masing. Pak Yus itu Ya. di pendidikan Kabupaten Bandung Barat atau mana? Saya di Rajiman, Pak, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di provinsi ya? Ya, di provinsi. Pak Yus, saya tuh begini, mungkin juga ke teman-teman ya, karena ini kaitannya dengan nulis buku. Saya itu sedang menyusun dengan teman-teman alumni Pasca dan juga mahasiswa Pasca. Kalau Pak Yus berkenan dan teman-teman berkenan, ayo kita gabung gitu ya. Kita ini sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi ingin berkontribusi pada peningkatan rapot pendidikan, Pak. Kualitas atau mungkin ke IPM atau apa namanya ya. Tetapi karena saya yang berpikir untuk ini, maka saya lebih mementingkan ke arah literasi, Pak Yus, karena saya latar belakangnya pendidikan dan pendidikan bahasa. Jadi saya ingin memperbaiki atau membantu di aspek itu. Dan penyusunan program untuk diusulkan ke provinsi misalnya, kemudian ke kabupaten, kota, itu dasar utamanya adalah rapot pendidikan. Jadi analisis pembuatan program itu pasti ada SWOT dulu ya Pak. SWOT-nya itu yang paling utama bicara tentang rapot pendidikan. Kemudian dari rapot pendidikan itu dijabarkan ke peningkatan, biasanya sih arahnya kompetensinya 2 Pak Yus. Kompetensinya ke guru dan juga budaya literasi siswa. Jadi sasarannya itu guru dan siswa. Kalau wilayah yang ada di benak saya ya. Tapi kalau saya ngobrol dengan rekan yang lain, itu juga ada sasarannya pengawas dan kepala sekolah. Tetapi itu lebih ke manajemen strategik sekolah ya. Kalau ke penelitian-penelitian bukan penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan sekolah ya Pak. Ya. Ya. Buat kepala sekolah, Pak. Untuk sekolah, kemudian kalau untuk pengawas lebih ke pendampingan, bagaimana kepala sekolah bisa menjalankan program dan guru bisa meningkatkan literasi. Nah, kalau saya wilayahnya fokusnya ke ini Pak Yus, pelatihannya ke guru dan siswa. Kan di sekolah sudah ada gerakan literasi itu, gerakan literasi sekolah. Nah, arahnya adalah kalau guru diarahkan ke kemampuan menulis, Pak. Kan apalagi sekarang kurikulum merdeka itu proses konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kalau secara akademis ya logikanya, kalau pembelajaran itu diferensiasi, maka bahan ajar itu tidak bisa bahan ajar yang dicetak nasional atau bahan ajar yang dicetak per provinsi. Nah, terus bagusnya buku itu per sekolah. Betul. Yang jadi persoalan aja, kalau yang di per sekolah, penerbit itu nggak bisa masuk Pak, karena nggak ada untungnya kalau mencetak dengan oplah yang sangat sedikit dengan variasi yang sangat banyak. Jadi nggak mungkin masuk kalau penerbit yang profit orientednya. Biasanya kalau penerbit itu nembaknya per provinsi. Nah ke Pak Yuyus itu satu provinsi, baru mereka dia bisa mencetak buku oplahnya banyak. Tetapi itu sisi lain ya, itu sisi pendekatannya bisnis ya. Kalau bisnis masuk akal. Tapi kalau dari sudut pandang akademik, keliru kalau bahan ajarnya itu satu gitu. Tetapi bahan ajarnya itu harusnya unik kalau tidak per sekolah maka bisa per wilayah ya. Saya apa namanya itu Pak? Kalau per wilayah ada rayon kayak gitu ya Pak ya? Ya, KCD Pak. Kalau rayon Cabang mungkin dinas. Kalau KCD kan ada beberapa kota Pak. Iya betul. Kalau di sekolah itu ada MKS ya, musyawarah kepala sekolah beberapa satu wilayah dekat ya. Nah kalau itu kan mungkin latar tempat, latar ekonomi, latar sosial budayanya sama. Sehingga andai kata buku bisa dibuat di wilayah itu bisa ini Pak Yus, bisa sesuai dengan latar belakang siswa. Pembelajaran diferensiasinya
agak memungkinkan. Nah, saya sih Pak Yus melihat ini sebuah peluang. Mungkin Pak Yus dan teman-teman kan sekarang sambil belajar nih. Saya sih pengennya setelah kuliah itu silaturahim kita nggak selesai di kelas nih. Setelah Iya. saya beres itu silaturahim kita manjang. Yang polanya saya sih menyarankan Pak Yus, kalau Pak Yus punya rapot pendidikan, kalau bisa saya minta izin, minta memperoleh data itu, saya akan jadikan sebagai titik pijak membuat program peningkatan kemampuan literasi guru dan budaya literasi siswa, sehingga pada akhirnya nanti bisa memperbaiki rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan kan banyak aspek, tapi saya tidak akan mungkin masuk ke wilayah yang saya nggak tahu, tapi saya akan masuk ke wilayah yang literasi itu Pak Yus. Iya, Nah, bentuk betul. konkretnya seperti apa? Bentuk konkretnya kita bisa belajar dengan program sekarang. Kita ini kan sekelas sekarang mau belajar nulis buku. Nulis buku yang sementara ini kan bapak-bapak dibiarkan begitu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing nulis gitu ya. Kemudian oleh penerbit naskah Bapak itu diperbaiki, diubah-ubah. Sebenarnya ketika proses memperbaikinya bagusnya kita tahu dan kita jadi belajar. Nah, ketika proses belajar itu ya namanya kan pelatihan, ada coaching. Penerbit yang kemarin kita undang bersedia Pak Yus memberikan coaching. Tapi saya pikir kalau coaching yang seperti kemarin kan hanya permukaan. Detail ke bagaimana teknik menulis dan sebagainya Pak Yus. Kalau ini bisa dijadikan program gitu ya, apakah di tingkat provinsi? Kalau saya sih melihatnya ini tingkat kota kabupaten sih bagusnya. Di kota kabupaten pun bagusnya tidak semua dulu, tetapi pakai pilot project di beberapa lokasi gitu ya, atau tadilah lingkungan atau MKS atau wilayah. Namanya saya nggak tahu persis itu apa ya. Yang wilayah kecil lah, yang satu jenis. Dari situ kita bisa berlatih gurunya. Kalau kepala ini saya kira bisa juga kalau yang di sini kepala sekolah jadi untuk desain penelitian, walaupun sudah agak terlambat ya, karena kemarin kita sudah buat. Kepala sekolah bisa menjadikannya sebagai sebuah desain penelitian, bisa jadi R&D nih, atau jadi penelitian tindakan sekolah, upaya meningkatkan kemampuan literasi guru dan literasi guru, satu topik. Kemudian misalnya manajemen strategik penciptaan budaya literasi di sekolah, mungkin gerakan literasi sekolah ya, tapi ini budaya. Saya tekankan ke budaya literasinya. Kalau gerakan itu kadang-kadang formalitas nih, tapi kalau budaya berarti si anak semua guru dan itu tulis itu literasi. Nah misalnya begitu Pak, ini kalau ada kepala sekolah yang belum punya ide, tapi harusnya sudah sih, terlambat sih kalau sekarang baru kepikir, itu bisa tuh dijadikan PTS oleh kepala sekolah. Gurunya sendiri dilatih, berarti dilatih mulai dari nulis Pak Yus, kan mereka buat modul ajar ya. Di modul ajarnya bisa dilatih, kemudian dijadikan satu menjadi buku. Kemudian siswanya sendiri ketika praktik GLS dan pembelajaran bisa dilatih untuk nulis, dan tulisannya, nah ini kayak kita sekarang. Kalau siswa itu karya-karyanya bisa dijadikan satu tuh, kemudian diterbitkan sebagai produk siswa, produk pembelajaran. Jadi kalau sekarang ada panen, apa yang P5 itu namanya Pak? Panen karya. Panen karya. Nah ini bisa jadi bagian dari panen karya. Kemudian di P5 itu kalau yang arahannya itu produknya salah satunya bisa dijadikan tulisan anak-anak yang kemudian dibukukan. Nah, karena saya dulu mengajar di SMP dan di SMA Pak Yus, jadi saya kebayang punya keyakinan saya bisa membantu anak-anak dalam satu semester menghasilkan satu buku. Kalau di perguruan tinggi itu mah nggak. Saya di S1 ya, di S1 nggak berat Pak kalau di S1. Tapi kalau di SMA dan SD punya tantangan khusus. Tapi pengalaman saya sebagai guru, jika karyanya disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak, itu bisa. Nah, strateginya seperti apa? Kayaknya nggak cukup nih kalau dibahas di sini. Jadi Pak Ibu Guru, kalau
membimbing anak-anak membuat karya bersama seperti ontologi atau bunga rampai kayak kita, itu bisa. Tinggal si level karyanya aja disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Dan Iya. itulah inti dari diferensiasi itu. Jadi anak-anak bisa didorong dan sekolah bisa menghasilkan satu produk buku, Pak. Tuh. Kalau satu kelas bisa satu buku, berapa kelas berapa buku itu. Kemudian yang guru ini jadi apa? Yang guru jadi bisa nyusun buku itu, Pak. Nah, saya ada saat lagi mantan siswa saya SMA dulu. Siswa saya di PGII, tapi sekarang sudah jadi asesor lembaga sertifikasi profesi penulis dan editor tingkat nasional. Tapi sejarahnya dia memang nulis buku. Terus saya juga bisa nyebut nama Pak Derajat ya, yang Pak Yu sangat kenal itu. Oh iya. Dia juga termasuk teman mahasiswa Uninus yang masuk ke dalam tim ini. Jadi ini masih think tank gitu ya Pak Yus, belum konkret dan saya ingin mengkonkretkannya. Tapi mulainya dari rapat pendidikan yang aksesnya ternyata tidak semua bisa masuk. Alhamdulillah rezeki saya nih ketemu Pak. Ketemu Pak Yus sudah sering tapi ngomong itu kan belum. Justru kemarin itu dengan Pak Yana ngomong rapat pendidikan tuh. Rapat pendidikan sekolah dia berarti ya. Betul. Mana Pak Yana ngomong atau Pak Yana tong seri wae. Ya Bapak. Dengan Pak Yan itu ngobrolnya itu waktu hanya mau ke kamar mandi aja kemarin kan ngobrol sambil. Oh betul Bapak. Ya. Ya kita tindak lanjuti ya Pak Yana ya. Pak Yana spesialis rapot pendidikan Pak. Ya Pak Sofyan. Nah kalau ini kita bisa buat ya dengan wilayah kita masing-masing. Hanya Pak Yus memang lebih enak sih kalau ini bisa diajukan ke program dinas sehingga ada biaya yang dialokasikan untuk itu. Kayaknya bisa ya. Bahkan di tingkat sekolah juga ada BOS yang bisa digunakan untuk bagian itu ya Pak Yus. Ya, kalau untuk terkait itu memang sudah dikucurkan ke masing-masing satuan pendidikan Pak Agus terkait dengan kegiatan itu. Tapi koordinasinya kan bisa dipastikan per ini ya. Karena kan kalau dibuat per sekolah nanti parsial. Ya, nantinya kebijakan Pak munculnya nanti kalau dari kami. Dari dinas kan bisa ngarahkan ya, artinya gini, kalau saya sih dari lingkungan perguruan tinggi, ketika sampelnya hanya satu sekolah, itu studi kasus. Jadi tidak bisa ada peluang digeneralisasi Pak Yus. Tapi kalau ada beberapa sekolah, yang satu wilayah, nah itu yang sebetulnya pilot project untuk per wilayah. Jadi ada pembanding gitu ya, dari sekolah A 1, 2, 3, 4 gitu. Kita lakukan program, kita evaluasi, itu jadi penelitian, sehingga kesimpulannya bisa dijadikan bahan di tempat yang lain. Nanti di tempat lain dengan kondisi yang berbeda, saya pikir sih akan berbeda juga. Sampai setiap wilayah yang berbeda itu ada sampelnya. Nah kalau sudah, kita punya variasi banyak Pak. Program kalau perbaikan rapat pendidikan mah satu nya. Kalau di Jabar, izin Pak Dokter, ada program namanya tuh Garilis. Naon tah Garilis teh? Garilis itu gerakan literasi. Nah itu sampai tingkat provinsi, kemudian turun sampai ke tingkat kota. Itu ada yang masih cinta ya itu mah ya. Iya kayaknya Pak. Karena saya juga sempat gabung di yang tingkat kota gitu. Hanya ya vakum gitu. Kegiatannya kurang tidak bergema gitu selama itu. Izin bicara Pak. Kita udah nambahan kapancing, enggak sok. Pak Yus, ini Pak Yus ke Pak Yus dulu Pak Dokter. Bikin dulu di pintu siapa ngomong ini Pak Yus terus yang dimuncul. Sopian Pak, Sopian. Sok dipin atuh ame muncul di dia. Mana Pak Sopian? Ada muncul Pak. Oh iya ya. Muncul. Ya, nah sekarang muncul kalau tadi enggak. Oh itu Bu. Ya, saya ubah dulu. Pakai galeri. Pak Yus. Saya ke Pak Yus dulu Pak Dokter. Akan Pak. Pak Yus, kalau di GTK di provinsi itu muncul kan raportmu itu bisa dipantau ya dari provinsi ya Pak Yus ya. Itu sampai ke akar masalah kemudian di RB-nya nggak Pak Yus?
Kalau di kami di provinsi itu IRB-nya untuk dinas, untuk Provinsi. tingkat daerah ya. Dari situ, Hmm. tapi dari situ kita bisa mendapatkan informasi bagaimana progres raport pendidikan yang 6 indikator itu lengkap semua nilainya ada untuk jenjang SD sampai dengan SMK itu dapat semua. Hanya nggak sampai fokus ke akar masalah karena akar masalah itu adanya di satuan pendidikan. Nah, kalau akar masalah yang di raport kami di provinsi itu hanya akar masalah untuk RTL-nya atau IRB-nya Dinas Pendidikan. Gitu Pak Sofyan. Oh ya, siap, siap. Nuhun. Jadi mengeneral seprovinsi itu mah ya untuk semua level ya Pak Yus ya. Betul. Ya Pak Dokter. Jadi kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter berkaitan dengan tentang ingin mengamati tentang literasi Pak Dokter. Jadi kalau di provinsi itu baru secara umum, kalau menurut saya. Jadi akan muncul bahwa nilai yang real itu di satuan pendidikan dan nanti di sana akan ada rekomendasinya IRB-nya, identifikasi, refleksi dan benahi yang ada di raport pendidikan di semua level sekolah, di semua sekolah satuan pendidikan, sehingga akan lebih akan lebih terfokus begitu di satuan pendidikan itu. Kalau hanya di tingkat provinsi itu baru secara umum selevel provinsi. Jadi kalau menurut hemat saya untuk mengetahui kondisi tentang jujur saja di sekolah kami juga literasinya itu merah, turun 15,67%. Nah, apa penyebabnya? Sumbernya tadi ya Pak Yus katakan dari asesmen dari survei lingkungan. Kemudian di sana muncul akar masalahnya, identifikasi masalahnya, kemudian direfleksikannya dan dibenahi di satuan pendidikan itu muncul di rapor pendidikan satuan pendidikan. Sehingga ketika kita akan melakukan penelitian lebih mendalam, lebih tajam itu apabila kita memperoleh data rapor itu langsung di satuan pendidikan, Pak Dokter. Jadi apa yang harus dilakukan, rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan IRB-nya, identifikasi, refleksi, dan benahi, itu muncul di raport pendidikan. Juga nanti sampai ke anggarannya, RKAS-nya, ARKAS-nya bagaimana, itu di raport mutu satuan pendidikan muncul. Kemudian juga muncul rekomendasi-rekomendasinya. Kemudian penjelasan kegiatan dan sebagainya di satuan pendidikan muncul itu semua di raport pendidikan semua. Jadi akan lebih tajam menurut saya kalau data di satuan pendidikan kita memperolehnya, gitu Pak Dokter. Kemudian tadi yang dikatakan program literasi, saya pikir seluruh sekolah baik itu SD, SMP, SMA itu sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah menggaungkan itu. Yang jadi persoalan adalah konsistensi. Kalau komitmen, ya, tapi konsistensi. Hampir semua sekolah, tahun pertama oke, tahun kedua masih oke, tapi tahun ketiga, tahun kedua, dan seterusnya, itu sekolah rata-rata, ya perhatiannya terpindahkan ke program yang lain. Sehingga hampir semua sekolah menurut saya, nilai rapor pendidikan di literasi itu mengalami penurunan begitu. Jadi butuh konsistensi yang baik, yang bagus di satuan pendidikan begitu. Itu tambahan dari saya, Pak Dokter. Nuhun. Pak Sofyan, tulis topik untuk buku sudah ada? Kenapa Pak? Untuk buku Bunga Rampai Bapak sudah buat? Sudah Pak, Alhamdulillah. Kalau belum, saya minta yang tadi Bapak sampaikan. Kalau yang belum. Yang apa itu Pak? Ya, itu juga itu adalah pilihan topik untuk dijadikan penelitian. Tadi kan Bapak sudah mengidentifikasi tentang GLS itu sudah lama dilakukan. Tapi konsistensi tadi itu. Betul ya Pak? Ya. Konsistensi itu tidak terjadi, berarti budaya literasinya belum tercipta. Jadi gerakan itu semacam gerakan tapi tidak jadi budaya karena teralihkan gitu. Kalau budaya itu bahkan kita tidak menyadari kita sedang melakukan. Itu ciri budaya itu. Kalau kita mempunyai budaya literasi yang bagus,
kesukaan membaca yang tinggi, ketika kita membaca itu bukan bentuk melaksanakan gerakan literasi, tetapi sudah jadi budaya literasi itu. Sudah nggak kepikir lagi, tapi itu sudah jadi kebutuhan. Nggak usah dijadwal karena sudah terjadwal secara otomatis pada diri. Nah itu yang saya pikir ini yang kemudian menjadi perhatian saya, Pak Sofyan. Gerakan literasi itu kan sudah lama. Iya. Dari beberapa, ya seperti ngobrol dengan Pak Sofyan tadi. Dari Pak Sofyan kan saya dapat catatan inkonsistensi di situ. Iya. Kalau saya dari tempat ngobrol yang lain, yaitu hanya sebatas program gitu. Ruhnya itu belum dapat ruhnya itu. Terus ketika ada festival segala macam, itu bukan produk dari sebuah proses pendidikan, tetapi rawal-rawel anu katingali aya. Jadi ketika ayah budak alus ya, padahal tidak dididik oleh kita, pintar nulis itu yang ditampilkan. Kan seharusnya anak yang pandai atau bisa nulis buku itu yang masuk ke dalam gerakan literasi itu produk dari sebuah proses pembinaan. Bukan muncul karena lahir gitu. Betul, Pak. Muncul karena lingkungan keluarga, tapi muncul karena gerakan literasi sekolah. Nah, bagian ini yang mesti kita cari solusinya. Jadi ketika tadi Pak Sofyan sampaikan, itu udah datanya saya setuju Pak, itu memang seperti itu. Tetapi ketika di bagian akhir kesimpulan yang Bapak tunjukkan adalah inkonsistensi, ketika ada program yang lain teralihkan, berarti yang selama ini kita memang hanya menjalankan sebuah kewajiban saja. Seperti ibadah ya Pak ya, ibadah itu harusnya seperti itu Pak. Kewajiban, tapi ada level di mana ibadah itu menjadi sebuah kenikmatan. Jadi sudah nggak mikir lagi itu diperintah, tapi memang perlu dan sangat menyenangkan. Nah, ya kalau udah masuk ke situ kan itu yang disebut dengan budaya literasi. Pak Sofyan justru tapi syukurlah Pak Sofyan sudah nulis bukunya sehingga tugas kita yang kelas ini lebih lebih terbantu. Jadi tidak termasuk orang yang nanti ditagih oleh tim komite buku. Insya Allah Pak. Terus Pak, satu lagi, Pak Yana ataupun Pak Asep dari SMA 2, Pak Yana 27 atau Pak Atep dari 16, juga Bapak Ibu guru dari sekolah yang lain, saya hanya ingin sharing saja, bagaimana pojok bacaan Bapak Ibu guru di sekolah, keberadaan buku-bukunya begitu. Dulu di awal buku-buku itu banyak, berjalannya waktu buku-buku itu berkurang. Dan ketika ada dua saat, satu saat akreditasi, ada kunjungan visitasi, dan satu lagi ada penilaian kinerja kepala sekolah. Pojok bacaan itu, pojok buku-buku itu akan muncul kembali buku-buku yang baru, buku-buku yang penuh lagi di pojok bacaan itu. Itu jadi semacam apa itu namanya Pak? Klasikal ya. Klasik, ya, incidental pada saat momen-momen tertentu. Ada momen-momen penilaian atau assessment. Jadi mangga itu Pak Yana atau Pak Atep, Bu Winda, Bu Rita, ataupun Pak Imam yang lainnya, apakah sama kondisinya seperti itu dengan budaya literasi yang ada di kita ya? Tapi alhamdulillah tidak menutup ada dari rumpun bahasa, mereka selalu konsisten melaksanakan kegiatan bulan bahasa. Tetap mereka mengeksplor, menggali yang dimiliki kemampuan siswa melalui kegiatan di bulan bahasa. Itu muncul semua. Apakah itu tadi kata Pak Agus saat itu saja atau memang dari proses? Yaitu mudah-mudahan dari proses selama mereka ada di sekolah atau di satuan pendidikan, hasil karya dari literasi guru-guru bahasa barangkali. Itu tambahannya Pak Agus. Nuhun. Ini karena sekarang alhamdulillah ada 3 tangan yang diangkat tuh. Wah, mantap. Yang kalau urutannya sih pertama Pak Yana, kemudian Pak Tatang dan Bu Asmara. Rita Asmara. Bu Rita. Saya hanya pemati aja supaya pada ngacung, Pak. Ya, Pak Yana. Baik, Bapak, terima kasih waktunya.
Berbicara rapat pendidikan, aduh saya sangat tertarik sekali ya Pak ya. Makanya saya mau ngambil pengajuan proposal tentang studi komparatif eh, peningkatan mutu sekolah melalui rapat pendidikan di wilayah Bandung Timur. Tadi Pak Yuyus bicara tentang rapat pendidikan yang bisa dibuka di tingkat provinsi, semua daerah bisa terbuka. Itu saya punten Pak Yuyus sangat butuh data penggunaan rapat pendidikan di wilayah Bandung Timur sebagai pendahuluan mengetahui seperti apa keadaannya begitu. Itu satu untuk Pak Yuyus. Untuk yang kedua, Pak Dokter, ini luar biasa. Ada cita-cita dari Pak Dokter bersama tim dari Uninus untuk memperhatikan peningkatan kualitas mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan dasar pengambilan dari rapat pendidikan. Memang betul, Pak Dokter, itu sangat dibutuhkan oleh kami di satuan pendidikan. Kalau saya melihat secara umum atau di sekolah sendiri, saya melihatnya sekolah itu pertama-tama sangat disibukkan tentang PPDB. Ya, itu sangat prioritas sekali karena menyangkut hajat hidup orang banyak, begitu ya. Kalau gagal jadi jelek sekolahnya. Yang saya perhatikan, justru yang sangat urgen itu adalah peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan dari merefleksi evaluasi hasil rapot pendidikan. Karena sebelum tahun pelajaran digulirkan, harus siap program-program yang akan dilaksanakan yang mengacu kepada hasil rapot pendidikan. Nah, ini sepertinya masih banyak, masih ada sekolah yang belum memaksimalkan apa yang dihasilkan dari produk pemerintah, yaitu rapot pendidikan. Ya, saya juga di sekolah sendiri sangat gergetan ya, karena RKJM sudah habis 4 tahun ke depan. Sekarang tahun 2024 mau maju RKJM yang berikutnya begitu. Nah, ini adalah hal yang mutlak perlu dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya oleh manajemen diambil dari hasil rapot pendidikan gitu untuk melangkah lebih jauh mana prioritas yang akan dilaksanakan. Salah satunya misalkan tadi dari Pak Sopian tentang gerakan literasi. Memang Pak Sopian, seperti dirasakan sekolah saya sendiri, literasi itu gubrak tumila, betul. Kalau ada penilaian kinerja baru rame begitu ya. Kalau ada akreditasi baru, nah ini belum menjadi apa ya budaya mutu yang harusnya dilakukan gitu. Karena menurut agama aja ikro bacalah berarti kan dari literasi. Tahun ini sekolah kami sakitnya ada di numerasi dan literasi juga mengalami penurunan, begitu ya. Nah, ini dengan adanya niat luhur dari Pak dosen, aduh, kami juga aduh luar biasa begitu ya, kok kepikiran ke arah sana begitu ya. Kalau bisa ya kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, saya siap kok ini ya Pak Yuyus berdampingan kita menghadap ke pimpinan Ibu GTK menyampaikan bahwa dari Uninus ada ide seperti ini, Dinas Pendidikan ada data seperti ini, nanti tinggal kita ramu bagaimana untuk mengambil langkah tepat tim dari Uninus dengan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Nantinya mudah-mudahan masalah rapot pendidikan ini menjadi perhatian dari pimpinan Dinas Provinsi Jawa Barat supaya serentak sekolah itu turun tangan bahwa rapot pendidikan adalah dasar bagaimana kita untuk memulihkan kualitas mutu pendidikan di berbagai kota dan provinsi. Seperti itu, Pak. Terima Nah, kasih. cek suara saya jelas ya. Ya, Jadi kayaknya hilang. jelas, Pak. Ayana teh rag-rag tumila teh naon teh? Tadi Gebrak tumila. gebrak Oh, tumila gebrak teh naon? tumilat itu Pak, jadi apa ya, nggak terus-terusan, nggak kontinu, tapi ada momen tertentu baru ramai lagi, nanti lepas lagi, hilang Gebrak lagi tumila mah nanti. lamun si kasurna digebugan, dipoekeun gebrak tumila. Aduh, jadi emot zaman baheula aya tumila. Pak Yana kalau untuk buku Bapak Yana sudah nulis belum untuk buku kita, buku kelas kita? Kelas saya itu baru 30%, 40% Pak, Topiknya tentang tentang apa apa? itu pembelajaran diferensiasi begitu Pak. Oh, Tapi Pak, sebenarnya dalam hati saya tuh tertarik ke sini gitu. Ayana geus atuh Ya. kieu, geus atuh kakara 30% mah eta mah simpen we engke deui. Yang sekarang untuk buku, Bapak gimana kalau membahas tentang rapot pendidikan? Rapot pendidikan itu apa? Fungsinya sebagai apa? Dan pemanfaatannya ini untuk eh,
sumber kajian, penelitian, tindakan sekolah dan tindakan kelas bagi guru, Pak Yana. Mangga Pak, mangga siap. Kabayang tuh, tapi bitiasa enggal tuh. Ya, insya Allah mudah-mudahan Pak bisa kita mulai. Ya, mangga saya beralih ke sana Pak. Nah gitu. Jadi Pak Yana, lamun Pak Yana nulis eta, berarti kan bantuan abdi konsep yang mau saya kembangkan itu kan saya tidak sebagai orang pendidikan tinggi nggak tahu Pak rapat pendidikan itu wujud konkretnya seperti apa, dalam-dalamannya seperti apa nggak tahu. Hanya saya tahu ada rapat pendidikan, kemudian ada tampilan-tampilan infografis saja Pak Yana. Dan itu menjadi catatan dalam diri saya, oh itu yang rapat pendidikan. Tetapi ontologisnya rapat pendidikan itu apa? Tidak tahu. Biar orang yang pekerjaannya ngotak-ngatik rapot pendidikan seperti Pak Yana barusan, ya Pak, sebaiknya berbicara tentang apa itu rapot pendidikan. Nah, Pak Yana, ada nanti saya sampaikan mungkin bapak-bapak yang Gen Z ya, generasi Z atau punya teman yang generasi Z sudah sangat jago pakai AI. Dan saya sekarang lagi ngintip-ngintip Pak Sofyan karena sebagai dosen ternyata saya harus tahu juga supaya tidak ketipu. Ini kemarin itu ada mahasiswa yang menyerahkan tugas akhir, kemudian tugas akhirnya itu harus dicek plagiasi kan Pak Sofyan. Ya, Setelah Pak. dicek plagiasi similaritasnya 0 Pak Sofyan. Waduh hebat bener 0 nih. Dan tapi justru karena 0 itu saya curiga ini ada main nih. Jadi budak teh polos teuing ya. Jadi dia tahu menggunakan teknologi dan bisa ngakali supaya cek Turnitinnya lolos. Iya. Tapi sayangnya dia itu lupa bahwa kesempurnaan itu milik Allah gitu ya. Jadi kalau nulis dan tulisannya bisa 0% dari similaritas, wah ini pasti ada main. Sehingga saya dengan tim ya, dengan operator neliti kayak kumaha carana ya. Kalau saya lihat tulisannya enggak, ini tulisannya banyak yang dari internet ini. Enggak mungkin ini 0. Saya jadi teringat kasus sebelumnya yang awal literasi Turnitinnya itu 40%. Syaratnya kan 20% maksimal Pak di kita ini. Nah, dia itu bisa jadi hanya 15% dalam waktu seminggu gitu ya. Setelah dikasih tahu similaritasnya tinggi, dia seminggu kemudian nyerahkan lagi. Waktu itu saya ngecek, wah cepet banget ini, bagus lah. Saya lihat file awal dan file terakhir. File yang masih 40-an% dengan file yang 15-an%. Kok perasaan sama aja. Tapi kecurigaan saya nggak berlanjut. Ya sudahlah memang anaknya pintar gitu. Tapi ketika yang dapatnya 0% Pak Sofyan, nah, ada semacam asumsi dalam diri saya, kesempurnaan itu milik Allah. Jadi ku jelemah mah moal orang matematik oke pasti ada standar error gitu ya di statistik. Nggak pernah ada yang 100% benar, pasti ada disisakan. Itu ya Paknya. Nah setelah dicek ternyata aplikasinya yang diakali supaya Turnitin nggak bisa baca. Mau dibejakeun carana di dia mah bisa diturarutan. Tapi saya menemukan caranya setelah bersusah payah dengan asumsi berburuk sangka nih. Karena datanya 0%, berburuk sangka. Kalau yang tadi 15% berburuk sangka tetapi berprasangka baiknya jadi muncul lagi iya ada terus dikerjakan jeung pinter ya udah nggak usah diteliti lebih lanjut. Tapi kalau yang 0 kebuktian. Nah, Pak Yana barangkali nanti kalau ada masih kesempatan, saya akan minta bantuan Bapak Ibu. Saya punya konsep tentang penggunaan AI untuk penelitian. Tapi khusus untuk Pak Yana ya. Karena saya perhatikan raport pendidikan itu juga berbasis sistem dan sistemnya itu sudah ada kecerdasannya. Kalau saya dengar dari Pak Sopian dengan Pak Yus tadi, itu data-datanya dianalisis oleh sistem, kemudian bahkan sampai keluar ke rencana tindak lanjut dan solusinya kan kayak gitu ya Pak Sofian ya tadi ya. Benar Pak. Benar. Oke, nah itu berarti si rapat pendidikan itu juga sudah menggunakan artificial intelligence itu.
bagus itu Pak yang mengonsepnya. Di kalau di Google juga ada Pak tuh, di Google Analysis, tapi itu lebihnya ke marketing ya. Jadi kalau kita ingin menganalisis bagaimana suatu produk itu bisa bagus, itu ada web yang bisa dianalisis sama Google Analysis. Saya kemarin buka-buka tapi nggak sampai paham ya. Dan karena itu untuk marketing, jadi nggak begitu tertarik. Saya bayangkan kalau saya bisa menggunakan Google Analysis itu untuk menganalisis bidang pendidikan gitu ya. Mungkin pengetahuan saya aja yang belum sampai, tapi ya saya akan berupaya ke situ. Nah, ada AI yang lain nanti Pak. Saya nanya ke Pak Yuyus supaya ini teman-teman ngerjakannya cepat nih. Ada yang ngerjakannya cepat. Saya pernah ngomong belum ya di kelas ini. 2 minggu yang lalu itu ada iklan di Facebook Pak. Tentang nulis di Scopus dan di jurnal Sinta. Ada tulisan begini. Apakah mungkin dalam satu malam bisa menulis 1 atau 2 artikel? Dia jawab sendiri di iklannya itu. Mungkin kalau kita bisa mengaktifkan jin dan tuyul. Nah, terus di bagian akhirnya itu, ini yang kemudian saya screenshot dan saya jadikan foto grup WhatsApp bimbingan saya untuk anak-anak S1. Gambar itu nanti saya jadi di grup WhatsApp itu gambarnya tuyul, terus ada tulisan tadi apa ya kalimat pertama? Bisakah menulis 1 sampai 2 artikel dalam 1 malam? Bisa, jika kita bisa mengaktifkan jin dan tuyul. Nah, maukah Anda diajari bagaimana mengaktifkan jin dan tuyul? Nah, itu iklannya, Pak. Bayarnya kalau nggak salah 99.000, jadi 100.000 untuk ikut pelatihan. Pelatihan mengaktifkan jin dan tuyul. Tapi ya tentu saja jin dan tuyul yang dimaksud itu AI ya Pak. Bagaimana menggunakan AI untuk kegiatan penelitian dan nulis. Nah, saya bukan mengajak Bapak Ibu musyrik. Saya sudah baca-baca beberapa sumber yang kita bisa manfaatkan untuk mempercepat proses nulis karya ilmiah. Tapi sebelum ke situ, saya beri kesempatan dulu yang tadi udah ngacung. Kalau sekarang urutannya jadi burita, padahal tadi kan Pak Tatang dulu ya. Pak Tatang wios lamun abdi ya nasihan ka burita heula wios teu? Mangga. Pak Tatang mengewehan Pak. Ya. Mangga burita, kayak ngintun naonnya ka Pak Tatang masa. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah kesempatannya rekan-rekan yang lain itu tadi luar biasa Pak Dokter ya. Saya terpantik ini oleh pernyataan pemantik dari Pak Sofyan berkaitan dengan raport pendidikan dan literasi gitu ya. Barusan saya juga kembali melihat raport pendidikan SMA 2 itu seperti apa karena ini kemarin kita bermain banget berkaitan dengan rapat pendidikan itu karena kita harus menyiapkan PKKS gitu. Jadi salah satu penilaian dalam PKKS apa itu Pak? itu Bu, PKKS itu apa? Panjangkeun atau kinerja kepala sekolah. Penilaian kinerja kepala sekolah berbicara tentang kemampuan bagaimana seorang kepala sekolah ya memanage sekolahnya begitulah. Tapi tetap saja sebetulnya oleh kami guru-guru gitu. Padahal sebenarnya PKKS itu untuk kepala sekolah gitu. Tapi memotret bagaimana sekolah bergerak berkegiatan selama 1 tahun itu. Karena PKKS ini tiap tahun Pak agak beda dengan akreditasi. Kalau akreditasi itu 4 tahun sekali, tapi kalau penilaian kinerja kepala sekolah itu setiap tahun. Berbicara tentang bagaimana kinerja kepala sekolah memimpin sekolah. Kebetulan berturut-turut di tahun 2022 dan tahun 2023 ini saya menjadi ketua dari PKKS ini. Jadi saya melihat bagaimana perbandingan pada saat di 2022 dan 2023 ini. Nah Pak Sofyan dan Pak Yana alhamdulillah kalau saya lihat sebetulnya di rapot pendidikan SMA 2 nilai literasi itu naik 2,93%. Padahal kalau saya lihat ini naik ya 2,93% naik dari tahun yang lalu. Sehingga rencana tindak lanjutnya juga
tidak terlalu harus kita mengubah bagaimana sebuah budaya literasi ini tetap berkembang gitu. Namun kalau kita melihat fakta di lapangan sebetulnya mengalami penurunan dibanding sebelum masa pandemi. Masa pandemi awal ketika literasi digaungkan awal di 2018, 2019 jauh luar biasa kondisi sekolah kami menyiapkan. Bagaimana itu terprogram dengan jelas di kurikulum, bagaimana secara infrastruktur sarana itu menyiapkan pojok-pojok literasi seperti yang Pak Sofyan katakan tadi ya. Setiap sudut SMA 2 kami punya gazebo, di mana di gazebo itu terpampang buku-buku literasi. Tidak hanya buku pelajaran, tapi bagaimana melatih mereka itu berpikir kritis, nalar, kreatif. Jadi buku-buku fiksi non-fiksi itu tersedia banyak di setiap gazebo tahun 2018-2019 gitu. Dan sekarang Itu, tetapi kenyataan yang sekarang Pak Sofyan bisa melihat memang kosong. Kosong karena kami punya perpustakaan digital. Jadi beralih, artinya begini, bahwa kemampuan literasi ini tetap ada, tetapi tidak perlu fisik yang ada gitu. Mungkin ya 1, 2, 3 tetap harus kita sediakan pojok literasi itu sendiri, tetapi perubahan yang jelas tadi itu sudah membudaya gitu. Pembudayaan ini, pembiasaan ini sudah ada di proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itu kan kami mengalami ya. Jadi dulu terprogramkan, dijadwalkan oleh kurikulum. Setiap hari itu kita ada jadwal literasi bergantian menit dengan Asmaul Husna. Gitu. Jadi awal Asmaul Husna, kemudian menit berikutnya adalah literasi. Gitu. Silent reading kadang seperti itu. Kemudian bahkan kami punya pohon literasi di mana siswa yang sudah membaca kemudian menyelesaikan tagihan bukunya, dia mendapatkan PIN dari wali kelasnya dan dia tempel berapa buku yang sudah dibacanya. Itu ada faktanya seperti gitu. Nah, namun setelah masa di 2021 2022 karena memang secara fakta pohon literasinya juga sudah kita rapihkan, sudah tidak ada, tapi pembiasaan membaca atau literasi di kelas itu tetap kami lakukan gitu. Di proses pembelajaran ya saya yakin ibu bapak yang lain juga sama, apalagi untuk memulai pembelajaran, membekali siswa itu ya literasi dulu. Yuk nak kita literasi, kita baca materinya kita ini, sekian menit kalian membaca ini dan sebagainya. Itu sudah menjadi sebuah pembiasaan sehingga mungkin hasil dari ANBK yang kemudian melahirkan rapot nilai, baik itu survei lingkungannya ataupun ANBK dan mungkin ya survei lingkungan ke guru, sehingga signifikan nilai literasi SMA 2 malah naik dibandingkan tahun yang lalu. Lumayanlah untuk kenaikan 2,93% itu termasuk yang besar gitu ya kenaikannya. Nah itu mungkin terjadi karena itu tadi pembiasaan yang dilakukan selama bertahun-tahun ini menjadi sebuah kebudayaan, sebuah apa ya membudaya akhirnya begitu. Walaupun secara fakta sudah tidak lagi kita ada semacam simboliknya lah gitu. Dulu kami punya yang namanya justru pohon literasi itu banyak, setiap kelas bahkan pohon di belakang itu ada pohon literasi dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi siswa ketika dia sudah selesai membaca buku A, buku B dan sebagainya, dia tempel pinnya itu seperti gitu. Sekarang jujur tidak ada, tapi perpustakaan digital berjalan. Silahkan bisa dilihat. Mungkin itu yang menjadi pembiasaan ini menjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap hasil rapot kami. Walaupun memang di rapot kami juga ada yang turun, tapi alhamdulillah literasi lumayan naik, tapi yang turun agak lumayan nih, karakter agak turun, kemudian sikap ya karakter itu nanti ada di situ gotong royong dan sebagainya itu malah di kami turun.
literasi numerasi alhamdulillah naik. Mungkin itu sekedar ini aja. Dan pohon literasinya kreasi Ya tambahan dari Bu Winda katanya pohon literasi kita itu adalah kreasi murni anak-anak, betul. Jadi anak-anaklah yang menggambar pohon literasi mereka. Ini berjalan dari mulai 2018 sampai berakhir di 2021 2022 sih sebetulnya. Kenapa berakhir pohonnya? Karena dindingnya harus saya cat Pak Sopyan, sudah sekian tahun tidak kita cat gitu. Itu yang menjadi terlihat perubahan fisiknya. Mungkin itu Pak Dokter dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Rita, terus dulu kita ngobrol. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Bu Rita itu ada jadi beberapa topik yang bisa dijadikan tulisan loh. Yang pertama tentang kepemimpinan tuh, karena yang tadi yang diukur kepala sekolah ya, kinerja kepala sekolah. Jadi ada satu aspek juga tuh untuk bahan tulisan. Yang kedua, saya melihat jadi ada fakta bahwa budaya mutu literasi sudah tercipta, Bu Rita. Di tahapan awal formalitas simbol itu penting, simbol-simbol formal itu kayak pohon literasi ada gitu, kegiatan-kegiatan yang seremonial dilakukan, kemudian ada festival, upacara dan segala macam. Sama seperti kita Bapak Ibu, 2012 saya itu berangkat haji, jadi punya kebiasaan pakai kopiah bodas Pak. Antara lamun kopiah hideng teh asa encan haji gitu. Tapi itu nggak bertahan lama ya. Setelah sebulan 2 bulan saya kembali lagi nggak pakai kopiah gitu. Karena yang jadi persoalan adalah apakah berangkat haji, proses pelatihan dan pendidikan itu berdampak atau tidak. Dan ukurannya tidak di simbol-simbol formal, tetapi lebih ke akhlak ya. Nah, ini yang juga mewujud di tadi budaya literasi. Andai kata tadi apa yang disampaikan Bu Rita, faktanya demikian, itu justru jadi contoh dan itu jadi bahan tulisan Bu Rita. Tahapan penciptaan budaya literasi di sekolah. Bu Rita bisa nulis itu loh Bu Rita. Pasti di sekolah masih ada foto-foto. Ada. Kalau anak-anak sekarang mah pasti kesimpan di medsos segala macam ya dari tahun sebelum COVID gitu. Itu saya kira apalagi zaman COVID pasti rame. Kemudian ketemu lagi itu bisa dari historinya itu bisa dibuat proses perubahan dari mana literasi itu harus diformalkan, kemudian tercipta budaya literasi. Dan uniknya tadi ada pergeseran dari offline ke online ya Bu ya. Jadi Ya, bukunya dari buku cetak ke buku daring. Ini juga jadi bahan penelitian. Mungkin Ibu bisa buat survei pakai Google Form gitu ya. Anak-anak suruh ngisi dengan pertanyaan-pertanyaan ke perubahan kebiasaan itu pada usia berapa dan pada tingkatan mana sih sudah beralih ke dunia digital di aspek literasi. Mungkin ukurannya dari berapa jumlah buku yang sudah ia baca sih mungkin ya. Oh ya, jadi ini jadi saya ingat. Ini sempat pertanyaan di awal, tapi kenapa nggak saya ajukan dari awal? Nanti keburu waktunya habis, nggak ada yang jawab. Ini tentang itu dulu ya Bu Rita ya. Jadi saya apresiasi ke Bu Rita. Pertama, Bu Rita memberikan perspektif dari sisi yang lain bahwa budaya literasi di sekolah Ibu tampaknya sudah tercipta karena simbol-simbol formal itu hilang, tetapi tanpa mengubah atau menghilangkan budaya literasi. Dan indikatornya ada di rapot pendidikan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini benar-benar pertanyaan yang harusnya saya ajukan di awal tadi. Rapot pendidikan itu datanya dari mana? Contoh gini, pertanyaan saya saya perjelas. Apakah misalnya dari ada ujian-ujiannya di sekolah ya Pak, Bapak Ibu ya? Ya. Ada ujian-ujian. Nah, angka-angka itu apakah dijadikan sumber utama untuk analisis gitu? Terus apakah ada laporan-laporan lain? Tadi misalnya kalau data tentang karakter.
aplikasi itu membuat simpulan harus didasarkan pada data yang terkumpul. Nah, data yang terkumpul itu bentuknya apa dan siapa yang memasukkan. Kalau dalam penelitian, data yang bisa dipercaya akan menghasilkan kesimpulan yang bisa dipercaya. Jadi, datanya sendiri harus diverifikasi, kemudian ditriangulasi gitu. Sehingga kalau dalam penelitian kualitatif, data-data yang hasil triangulasi yang sudah dipastikan benar akan akan menjadi bahan yang dalam proses berpikir yang akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Siapa aja yang bisa jawab ya? Mungkin karena kagok ini dengan Bu Rita. Bu Rita, kalau raport pendidikan tadi sumbernya, data mentahnya diambil dari apa aja, Bu Rita? Bisa dijawab nggak? Baik Pak, sebetulnya mungkin akan lebih jauh nanti Pak Yuyus yang bisa menjelaskan berasal dari mana gitu ya raport pendidikan setiap sekolah itu. Yang jelas begini Pak, kami itu awalnya di setiap tahun ada yang namanya untuk mengganti ujian nasional UN, ada yang namanya ANBK gitu. Asesmen nasional ya, berbasis komputer seperti itu. Itu memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ANBK ini random. Jadi dilakukan, ini dari kementerian Pak, dari kementerian pengganti UN tadi. Itu random tuh kita bahkan tidak tahu siswanya yang akan diberikan ujian tuh gitu ya, siapa saja. Yang jelas kami setiap sekolah, kalau di SMA 2 itu kurang lebih sekitar 40 atau 60 siswa yang ikut dalam ANBK tersebut. Ya. Kemudian hasil dari ANBK sendiri itu menjadi gambaran atau merepresentasikan bagaimana kondisi hasil proses pembelajaran di sekolah gitu. Ada ANBK. Nah, yang kedua ada survei lingkungan. Survei lingkungan itu dilakukan kepada seluruh guru, baik itu ya ASN, PNS, kemudian honorer, pokoknya seluruh guru gitu. Yang berikutnya ada survei karakter. Yang melakukan surveinya siapa Bu? Yang tadi tentang Itu dari guru kementerian. Kementerian. Semua dari Kementerian Pendidikan melalui secara digital kan ya, jadi ANBK berbasis komputer, terjadwal semua. Untuk tahun kemarin dan 2 tahun berturut-turut kemarin, bahkan pengawasnya itu juga silang, pengawas silang. Misalnya begini, yang SMA 2 disilang ke pengawasannya itu di SMA 9 dan Kartika Chandra. Nah, kami siswa yang melakukan ANBK juga diawas oleh guru dari sekolah lain gitu. Artinya barangkali mereka menginginkan bahwa siswa yang akan dijadikan peserta ANBK ini mengerjakan soal-soal ini secara jujur mungkin begitu ya. Dan kita juga ada kamera dan sebagainya. Intinya memang ini sebagai sebuah asesmen nasional yang dilakukan oleh kementerian. Nah, kemudian hasilnya dari ketiga tadi yaitu ANBK, survei lingkungan, survei karakter, nah menjadi sebuah gambaran rapot di sekolah itu gitu. Oke. Seperti itu. Yang pertama tes ya Bu ya, tes berbasis komputer tadi. Tes berbasis komputer, betul. Itu berarti datanya data kuantitatif kan hasil tes. Betul. Dan yang kedua hasil survei lingkungan dan survei karakter ya Bu. Betul. Nah, berarti ini prosesnya proses observasi kualitatif gitu ya. Mungkin nanti dikuantifikasi. Makasih Bu Rita. Ada tambahan nggak dari yang lain? Boleh Ya. Pak Dokter saya menambahkan. Silakan Ya. Pak Yus. Ya, izin share Pak Dokter ini mengenai raport pendidikan. Nah, oke. Nah, ini Pak Dokter, ini sumber. Jadi sumber raport pendidikan selain yang disebutkan tadi oleh Ibu Rita dari asesmen nasional dan juga survei lingkungan.
Jadi kalau asesmen nasional ini ditujukan kepada siswa untuk mengukur kompetensi literasi dan numerasi. Itu yang menjadi 2 indikator yang nanti akan dilaporkan di raport mutu pendidikan, baik di satuan pendidikan, di tingkat kota kabupaten ataupun di daerah. Nah, kalaupun survei lingkungan, yaitu untuk mengukur bagaimana kondisi lingkungan sekolah. Jadi mulai dari kondisi kebinekaannya, kemudian diferensiasinya, dan ada poin-poin yang lain yang nanti diukur oleh oleh raport pendidikan. Nah, yang ketiga itu dari BPS. Kalau ini untuk mengetahui sejauh mana angka partisipasi sekolah di setiap daerah, baik di kota, kabupaten ataupun di provinsi. Dan yang ketiga ada ARKAS. Nah, ARKAS ini yang diinputkan atau yang diupload atau yang dirancang oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini direkam manakala apakah sekolah itu sudah mengikuti saran atau rekomendasi solusi permasalahan yang diberikan oleh pemerintah atau belum. Nah, ini direkam oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, yang berikutnya nih yang kelima itu dari Dapodik. Jadi untuk mengetahui data siswa, kemudian guru, baik yang PNS, P3K, ataupun yang non-PNS. Nah, untuk yang SMK, ini ada kekhususan, yaitu ada pressure study untuk yang vokasi. Karena kalau untuk yang SMK, kemarin sempat dibahas dengan Pak Erwin ya dan kawan-kawan, jadi ini mengukur bagaimana lulusan SMK itu diterima di industri, ataupun yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ataupun juga yang memang dia mandiri melakukan membuka usaha berwira swasta. Nah, ini direkam di research study yang nanti ini akan jadi inputan bagi sekolah SMK terhadap ketersarapannya di industri. Nah, yang terakhir ini Pak, jadi ada PMM. Jadi beda. Kalau yang lain panahnya tuh kan gelap. Nah, kalau saya gambarkan panahnya ini tidak gelap tapi garis-garis. Kenapa dibuat garis-garis? Karena data ini secara aliran data fisik ataupun data digital itu tidak langsung ke raport pendidikan. Tapi ini memberikan imbas manakala guru-guru di satuan pendidikan melakukan pembelajaran dan sesuai dengan paradigma kurikulum merdeka, nanti akan berdampak terhadap pengalaman siswa. Nah, pengalaman saya ini akan direkam oleh asesmen nasional. Bagaimana kemampuan literasinya, bagaimana kemampuan numerasinya. Jadi manakala ada guru yang masih mengajar dengan cara konvensional, yang masih memberikan penugasan dengan ayo merangkum, ayo buka LKS, tidak kepada pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, ini akan terekam oleh pengalaman siswa. Nanti siswa tanpa disadari dari sama-sama asing ini itu akan menceritakan pengalaman dia selama diajar atau mendapatkan proses pembelajaran oleh guru-guru. Nah, makanya dari hasil raport pendidikan itu di kami banyak sekali muatan atau nilai yang memang mengarah pada proses pembelajaran terkait yang tadi Pak Agus betul. Jadi ke literasi, kemudian ke numerasi, sehingga di bidang GPK banyak sangat tajam untuk pengembangan kompetensi guru. Dan itu untuk pengembangan kompetensi guru yang kalau yang ASN kami serahkannya ke BPSDM, tetapi secara muatan, secara konten itu kami yang memberikan programnya. Sampai yang terakhir kemarin itu kita memberikan penguatan kepada pengawas terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, nanti dari input ini, outputnya adalah berupa raport pendidikan yang mana akan menggiring sekolah untuk membuat program kerja. Nah, program kerja ini yang nanti akan disusun sampai muncul codering pembiayaannya, juga beberapa solusinya yang akan disinkronkan ulang terhadap bacaan dari pusat terhadap ARKAS ini, apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin itu Pak Dokter gambaran bagaimana input data di raport sehingga bisa merekam kondisi mutu pendidikan baik tingkat satuan pendidikan, daerah ataupun kota kabupaten. Pak Yus, itu yang Bapak tunjukkan itu ada semacam naskah akademiknya atau buku atau panduan atau apa Pak? Ya. Kalau untuk alur data tadi Pak, saya tuh sempat rakor dengan Kemenke, kemudian dengan pihak
BPS, BBPMP, dan juga BBGP itu sempat rakor. Nah, hanya yang mereka tunjukkan itu tidak sempat saya ambil, tapi saya masih ingat bagaimana alur data itu. Nah, kalaupun data-data yang tadi seperti sumber data itu ada Pak bukunya, product knowledge raport pendidikan. Mungkin bisa kirim ke Bapak deh, itunya buku tentang product knowledge. Ya, makasih Pak Yus, Berita dan teman-teman. Ini saya sih menjadi apa ya? Andai kata di pasca kita ini ada semacam payung penelitian, saya pikir kontribusinya akan sangat besar ya kalau semuanya kita benar-benar menjadikan raport pendidikan berbagai level ya, provinsi, dinas sampai ke satuan pendidikan, ini menjadi topik-topik bahan kajian. Saya tadi sebagai orang luar ya, orang yang akademisi yang melihat peluang kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Perhatiannya kan ke literasi. Kalau literasi kan karena bawaan komunitas saja. Orang-orang bahasa, orang pendidikan pasti ke situ. Tetapi untuk bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nah ini yang jadi persoalan sehingga perlu rasionalisasi atau ya perlu sesuatu yang masuk akal gitu. Nah, kalau kaitannya dengan satuan pendidikan, dengan adanya raport pendidikan, itu sudah sangat jelas ya. Apalagi tadi setelah berdasarkan hasil analisis, di ujungnya ada rencana gitu ya, solusi untuk mengatasi itu. Dan kalau saya perhatikan dari proses data, pertama dari Burita, kemudian divisualisasi langsung tadi pakai gambar oleh Pak Yus, saya pikir ini sumber data yang valid gitu ya. Saya sih awalnya hanya menduga karena ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang tidak terlalu kompeten barangkali nanya-nanya ke guru, itu raport pendidikan itu dari mana? Oh, anak-anak dites. Jadi saya menduga kalau datanya hanya hasil tes komputer berbasis komputer tadi, itu ada bagian yang rumpang gitu. Ada yang ompong dari sesi asesmen. Tetapi setelah Bu Rita tadi menyampaikan, oh ternyata ada pembanding di data yang lain, ada survei, ada observasi lingkungan dan karakter. Jadi sangat masuk akal. Kalau literasi tadi dengan asesmen sekolah ya, apa namanya pakai tes gitu ya. Tetapi kalau karakter nggak bisa pakai asesmen tes menurut saya karakter itu. Tapi ternyata ada survei dan ada observasi tentang. Jadi ketutup memang. Terus data yang kaitan dengan tendik, tenaga pendidikan, guru dan sebagainya. Tadi ada Dapodik. Ya, kalau menurut saya ini sudah sistem yang sangat tersinkronisasi, datanya data yang sangat valid. Sehingga kalau Pak Yana tadi menggunakan ini sebagai acuan pokok, ya menurut saya memang benar gitu, harus ke situ kalau itunya. Kalau mau meningkatkan kualitas pendidikan. Pak Yana dimute lah Pak Yana. Ya Suwanten lebat. Oke. Nah sekarang kaitannya apa dengan mata kuliah kita? Jadi Pak, kita ngobrol itu jangan sampai ngobrol tanpa konsep ini. Koridornya jelas nih. Koridornya Bapak Ibu ini mesti ngait kedua hal. Satu, ke desain penelitian yang Bapak Ibu yang nyusun di semester 1 Bapak Ibu. Tapi kan nanti konkretnya di semester 3. Bapak Ibu boleh berubah pikiran. Yang apa yang dikerjakan sekarang insya Allah nggak akan mubazir. Tetapi setelah berproses kita dapat informasi dari berbagai hal, maka di semester 3 nanti ketika Bapak Ibu menentukan topik untuk tesis, itu topik dan tesis yang memang sudah jadi minat Bapak Ibu. Dan saya membayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita lulus pada satu level, jadi tesis atau disertasi, kita itu sedang memahkotai kepala kita dengan mahkota gitu. Dan mahkota itu mahkota yang kita pilih. Dan orang-orang di luar sana itu nanti akan mengenal kita dengan produk yang kita buat. Jadi ini master apa nih? Master kepemimpinan, ada tesisnya kepemimpinan, tentang literasi, ya, jadi jagoan literasi dan sebagainya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini jadi pegangan ya. Saya sih tadi ke Pak Yana mempengaruhi supaya mau nulis tentang pemanfaatan raport pendidikan untuk penelitian. Nah, dan tadi sudah didapat datanya tuh. Tinggal Pak Yana bagaimana data-data tadi yang dari berbagai buku bisa dikompres, bisa dirangkum menjadi satu artikel.
yang bisa memenuhi hasrat dan memuaskan orang-orang yang ingin tahu raport pendidikan itu apa, isinya apa saja, proses pembuatannya, proses penggunaannya, alur datanya seperti apa, dan mau dijadikan apa. Mau dijadikan apa ini Pak yang penting. Jadi topik, pilihan topik untuk penelitian. Karena di situ tampaknya kalau kita mau masuk ke manajemen kepemimpinan tuh, transformasional, nyambung tuh. Karena tadi infonya dari Bu Rita tadi, tentang ada ikhtiar kepala sekolah ngerahkan segala macam. Ya memang kalau kita sebagai guru, saya mengalami Bapak Ibu ya. Saya jadi guru, kemudian jadi pembina ekstra, kemudian jadi wakasek dulu itu. Asik aja, senang aja ngurusi anak-anak. Tapi itu ternyata berkontribusi terhadap kinerja kepala sekolah ya. Tapi bagaimana mungkin saya bisa sungguh-sungguh dan bolak-balik ke Gunung Puntang gitu ya, kehujanan dan bahagia saja. Itu pasti karena kepemimpinan kepala sekolah yang bisa mempengaruhi saya melakukan itu. Nah itu kan perlu diteliti itu bisa jadi bahan penelitian. Beda kasusnya gini, kalau saya mengerjakan itu karena kepaksa, pasti hasilnya nggak akan bagus. Tapi kalau saya mengerjakannya dengan senang hati, nah itu menurut saya cara mempengaruhi kepala sekolah dan mengatur saya itu waktu itu berarti benar. Karena saya nggak merasa dikerjain. Bayangkan ya kalau cara memimpinnya membuat saya nggak enak dan saya merasa dikerjain. Pasti yang ada dalam pikiran saya adalah kapan saya bisa pindah atau mutasi. Tapi karena saya waktu itu guru honor, jadi aman saja. Setelah waktu tugas di perguruan tingginya penuh, ya berarti honornya selesai. Nah, honor itu artinya apa ya? Mencari penghargaan ya Bu ya. Honor itu kan artinya penghargaan ya. Bukan acis sanes artos. Tapi dah hari pertama honor penghargaan itu akan tinggi kalau amplopnya tebal. Penghargaannya rendah kalau itunya tipis. Tapi benar ya disebutnya teh honor ya, itu kan penghargaan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi diskusi kita tadi panjang lebar ngalor ngidul itu ini menjadi bagian bahwa untuk topik proyek penelitian Bapak Ibu untuk tesis itu bisa dari apa yang kita bicarakan ini. Terus untuk nulis buku, nah mungkin bisa dipecah sih Bapak Ibu. Peluang-peluang kalau nanti Pak Yana berbicara tentang raport pendidikan itu apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nulis juga. Kalau belum punya ide ya Bapak Ibu, saya nggak ingin orang yang sudah punya ide dan sudah 80% berganti lagi. Karena Januari naskah harusnya sudah masuk. Kemudian ketika UAS di kelas kita ini kita mau pamer gitu, mau panen bahwa bukunya udah jadi nih gitu. Jadi kita selebrasinya itu menunjukkan Bapak Ibu selesai buat desain penelitian, kemudian buku. 9.31 Pak Yus, waktunya habis nggak? Jam 10 ada kuliah lagi dengan Pak Dr. Ahmad. Masih ada 15 menit Pak Agus. Masih ada waktu. Beralih ke ini ya, karena Bapak Ibu harus menyiapkan bahan. Ini masih ada yang 5 menitan ya. Boleh meninggalkan kolam uji bagi yang sudah selesai. Penyimpanan Win2-nya di meja. Oke. Pak Erwin, mangga Pak Erwin, punten ya. Punten tadi. Pak Tatang, punten. Pak Tatang heula Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Tatang hapunten. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak dokter, orang tua kita semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang luar biasa saya banggakan. Pertama, mohon maaf nih, saya dalam perjalanan laptop pinjam ponakan di daerah itu tuh pada Herang mau ke Pangandaran, jadi tidak bisa on cam Pak Dokter, maaf ya. Apa-apa, silakan. Yang kedua, saya merasa bersyukur Pak Dokter bahwa setiap saat itu ada hikmah. Dan hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari pertemuan ini, dari teman-teman yang luar biasa tentang raport pendidikan. Saya mendengar garis gitu, P5, panen karya, ada IRB, kata Pak itu, Pak Sopyan, PKKS, apalagi itu ada kata gebrag tumila, itu resep banget. Mungkin kalau di bahasa Inggrisnya itu abor kararien, dan Pak Yananya. Yang paling menarik ada jin dan tuyul, Pak. Ini saya tertarik banget tuh jin dan tuyul. Namun yang akan saya pertanyakan itu kembali ke permasalahan Pak, masalah buku itu. Tadi saya mendengar Pak Yus sudah menyusun panitia. Apakah itu panitia untuk raport pendidikan aja atau udah mewakili untuk ketiga topik itu? Kan ada 3 topik ya.
ada penyiapan kompetensi dan karakter kalau nggak salah. Jadi itu mohon penjelasan Pak Yus masalah panitia pembuatan buku itu udah mewakili untuk ketiga topik atau itu hanya untuk raport pendidikan aja yang pertama itu. Yang kedua, tolong ada progresnya kalau tadi Pak Dokter bilang bahwa Januari sudah masuk. Nah, sementara garapan kita kan ada cover, daftar isi, kata pengantar, dan kata pengantar sendiri kan diharapkan dari Pepidia itu dari rektor harus ada, katanya dari prodi harus ada, dari dosen harus ada, belum dari penulisnya sendiri gitu. Artinya itu kan perlu waktu gitu. Makanya kalau kita eh, melihat schedule atau limit waktu ke Januari sudah terkumpul itu rasanya sangat mepet apabila kita gabung dengan tugas yang lain gitu. Jadi mohon kita spesifik aja langsung ke tugas kita, arahnya mau kemana, progresnya harus apa gitu. Sehingga nanti harapan semua pas UAS itu sudah kita pamer, kata Pak Dokter tuh. Itu yang ingin saya tanyakan khususnya ke Pak Ketu ya. Pak Ketu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawab langsung untuk 3 buku, Pak. tim komite untuk 3 buku ya itu. Jadi tim komite itu untuk 3 buku. Koordinasinya tim dengan saya mendampingi komunikasi tim ke penerbit. Tapi sebelum ke penerbit, saya ingin memastikan dulu bahan-bahannya ada. Tentang cover segala macam sih sebenarnya kita bisa minta penerbit. Kalau kita tidak keburu. Tapi kalau Bapak Ibu punya desain cover yang bagus, itu lebih bagus ya. Jadi bisa menikmati hasil karya sendirilah. Kalau ada yang dari kita yang membuat desain, ya nanti kita bicarakan oleh tim ini. Pak Tatang, tiga nama eta anu diteruskan. Hapuntennya terus geser-geser nu ke akhir. Oh wios Pak Dokter wios. Emang insya Allah udah buku manu abdi para tos sereng saya Pak. Siap Bapak. Bapak teh anu eta teh anu 25 halaman ya? 33 Pak cuma di B5. Oh iya. Pak Erwin, mangga Pak Erwin bicara apa Pak Erwin? Jangan ngomongin kopi ya, Pak Sugengnya orang enak nih. Ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak Dr. Agus. Atas kesempatan ini saya coba pertanyakan ada beberapa hal yang terkait dengan pembuatan buku yang tadi dari paparan awal saya menyimak dari awal sampai akhir. Terakhir itu semua terkait dengan kawan-kawan memang di bidangnya gitu Pak Dokter. Sementara saya ada di luar sistem tersebut. Makanya di rencana tesis saya itu, buku saya itu judulnya kan tentang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Karawang dengan pendekatan peningkatan ekonomi lokal, Pak Dokter. Ini di luar yang tadi lagi dibahas, karena saya kan tidak punya latar belakang di sana. Sehingga saya mengusulkan untuk judul pun ini sendiri. Nah, kemudian berkembang, berproses, itu dari Bu Dokter, itu ada yang terkait dengan ke desain tesis, yaitu kajian pustaka, Pak Dokter. Yang salah satunya adalah ada unsur 6 sistem nilai. Ada unsur 6 sistem nilai. Nah, maksud saya, apakah ke-6 sistem nilai ini kita masukkan di dalam tesis kita, atau kita memilih dari 6 sistem nilai ini yang ada korelasinya? Untuk itu aja sih, Pak Dokter. Terima kasih. Baik, Pak Erwin. Nah, untuk Pak Erwin agak panjang nih jawabannya. Ya. Pak Erwin, pekerjaan kita itu ada tesis ya Pak ya. Tesis itu nanti Bapak di semester 3. Dipikirkan dari sekarang kira bagus supaya nanti bisa cepat susun tesisnya. Ya. Untuk kebutuhan yang sekarang Bapak itu membuat artikel. Ya. Artikel yang ya sekira 15 halaman gitu ya.
10 halaman juga boleh, 10 sampai 15 halaman. Tadi Pak Tatang sampai 30, tapi ukuran B5 udah, beliau udah itu. Nah sekarang yang artikel yang Bapak, kalau dari judul awal itu memang, coba Bapak sebut lagi Pak yang awal Pak, itu tidak terkait dengan pendidikan, itu tentang pengembangan usaha UMKM Pak. Pengembangan UMKM. Iya. Pengembangan UMKM-nya itu aspek pendidikan dan administrasi pendidikannya belum muncul Pak. Ya. Kalau tadi kaitan dengan kajian pustaka 6 sistem nilai, mungkin ini berpikirnya begini Pak. Dalam melakukan manajemen, termasuk manajemen pendidikan, ciri UNINUS itu mesti dijiwai ada roh 6 sistem nilai itu. Apakah satu-satu, kalau yang menjiwai semuanya Pak. Tetapi dalam prakteknya, dalam sebuah program, ada satu sistem yang dominan, yang lain tidak. Nah itu nggak apa-apa. Jadi tadi apakah dibahas ke 6-6-nya? Iya. Tetapi prioritas dan porsi untuk pembahasan bisa tidak seimbang Pak. Sangat bergantung pada aspek yang mau ditekankan. Nah, saran saya Pak Erwin, kalau berkaitan dengan pengembangan UMKM untuk keperluan artikel, ini lebih ke aspek manajemen Pak atau pendampingan Pak, misalnya pendampingan, pelatihan. Jadi ada aspek pendidikannya Pak. Kalau pelatihan kan proses pendidikan itu. Kalau pengembangan UMKM secara keseluruhan, aspek pendidikannya ketutup. Tapi dalam pengembangan UMKM di dalamnya kan ada tahapan ya Pak ya. Tahapan yang di dalamnya sebenarnya tentu ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, di dalamnya ada rekrutmen UMKM. Terus di situ ada semacam pembinaan ya Pak ya, ada pelatihan. Pelatihan. Vokasi ya Pak. Marketing. Ya, pelatihannya Pak. Bagusnya Bapak mengarah ke kajian tentang pelatihannya. Mungkin Bapak bisa mulai browsing tuh tentang dengan kata kunci pelatihan UMKM atau pendampingan UMKM. Itu nanti banyak artikel yang bicara tentang itu. Nah, sekarang dengan konteks kehidupan Pak Erwin sendiri, Bapak punya ide apa itu untuk mengembangkan UMKM? Pasti dari peningkatan kualitas SDM-nya dulu. Nah, ketika Bapak masuk ke peningkatan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia, pasti pendidikan itu, pasti ke pendidikan. Nah, jadi nyambung Pak dengan buku kita. Nah, kalau Bapak polanya gitu, kalau nggak salah kita kan kebagi 3 buku itu ya. Yang satu yang persekolahan, kalau nggak salah. Yang satu lagi tentang pesantren ya. Iya. Nah, yang satu lagi kan tentang itu Pak, yang PKBM, pendidikan luar sekolah. Yang Pak Erwin masuknya ke wilayah itu Pak, yang pemberdayaan masyarakat. Ini pemberdayaan masyarakat nih, masyarakatnya masyarakat UMKM. Ya Pak Erwin ya. Nah, sekarang isi tulisannya sendiri. Pak Erwin bisa melakukan kajian pustaka Pak. Misalnya Bapak mengkaji apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga gitu dalam memberdayakan UMKM. Nah, Bapak kan bisa browsing, mencari buku di Z Library dulu itu. Terus di Garuda saya sudah cek kemarin sudah nyala lagi Pak. Jadi kita sudah bisa nyari buku-buku tentang itu yang terbit di jurnal. Nah Pak Erwin bisa begini Pak, sumber datanya semua artikel yang berbicara tentang pemberdayaan UMKM yang terbit di portal Garuda. Misalnya di sana setelah Bapak masukkan pemberdayaan UMKM, misalnya ada 150 artikel. Ya Bapak misalnya filter aja dibatasi artikel yang 3 tahun terakhir misalnya. Jadi ada tren pemberdayaan UMKM sekarang yang dilakukan apa. Dari hasil itu Bapak membaca, kemudian Bapak menyimpulkan sekarang ini yang dilakukan untuk pembinaan UMKM apa. Terus ide Pak Erwin sendiri apa tuh? Nanti di pembahasan Pak Erwin bisa memasukkan. Nah, oke, waktunya udah hampir ya, tapi ada 2 menit lagi. Mungkin mudah-mudahan pekan depan kalau Bu Dr. Ika tidak masuk, saya akan masuk kepada Bapak Ibu. Tadi mengaktifkan tuyul tadi menggunakan AI
untuk mempercepat penulisan artikel. Bapak Ibu, AI jangan dijadikan joki ya Bapak Ibu, jangan dijadikan joki, tetapi AI jadikan asisten. Jadi untuk mengumpulkan data, untuk membantu kita meringkaskan teks. Jadi satu artikel kita minta diringkaskan jadi 2 paragraf, 1 paragraf itu bisa Pak Erwin. Kemudian menggabungkan itu bisa. Tetapi sekali lagi, AI jangan kita jadikan sebagai joki, menggantikan kita nggak bisa. Tapi harus posisikan sebagai pembantu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon bersabar jika pembicaraan saya terlalu bertele-tele atau lebay. Tapi niat asalnya memang ingin cari manfaat, ketemu dengan Bapak Ibu, cari berkah aja. Saya mohon izin keluar duluan. Pak Dokter. Masuk ke kegiatan selanjutnya. Halo Pak Dokter. Sedikit saja di luar materi Pak Dokter, sebentar Pak Dokter. Silakan Pak Suyan. Ingin bertanya, karena kami ini kan baru tingkat 1, baru semester 1 Pak Dokter. Kalau akhir tahun, kebetulan di tanggal 29 dan 30 ada jadwal kuliah luring Pak Dokter. Nah, kalau di Uninus, akhir tahun apakah ada perkuliahan Pak Dokter? Jadwalnya ada, tetapi kesepakatan bisa dibuat Pak Supian. Kesepakatan bisa dibuat. Ya. Sebenarnya kan ada in-on-in ya, Bapak-bapak. Ya. Sedang nulis buku, sedang cari data, itu bisa dihadirkan. Begitu. Jadi kan jadwal tanggal 29 dan 30 itu tanggal 30 itu jadwal luring. Mengingat tanggal 30 itu hari terakhir di tahun 2023. Dan kita tunggu edaran Pak, nanti biasanya ada edaran libur. Iya Pak. Iya, baik. Hatur nuhun Pak Dokter. Tapi ditunggu aja ya, saya tidak akan mendahului Pak Direktur dan Pak Wadir, biasanya ada edaran. Alhamdulillah. Maklum mahasiswa baru Pak Dokter. Bapak Ibu saya pamit ya. Ya. Baik Pak Dokter. Turun Pak Dokter. Turun sadayana. Hidup Pak Sopian. Hidup. Mantap. Hidup. Coblos Pak Sopian, coblos. Tunggu edaran saja lah. Libur. Tuh Pak Dos. Edaran kumaha piknik atau Kang Opang ya. Pangandaran akhir tahun. Yuk ke Pangandaran yuk. Yang menuju di jalan nanti pada ke Pangandaran. Nah, bagusnya begitu atuh akhir tahun teh orang ngumpul yuk. Bawa keluarga bawa gitu. Tapi yang sudah punya tiket-tiket promo, naik pesawat dan lain-lain mah nyamangga. Ini mah yang belum. Pak Sofian mah udah mau kemana? Saya dengar mau ke Eropa, Cina. Mau ke Chicago. Ke Chicago mau ngegebrak Tumila, Cina. Eta istilah saya, eta Tumila. Ya Allah. Eta ayat Tumila sagalanya. Kabayang payana kasurna masih anu zaman ti warisan ini. Kasur kamu. Tumbilan lagi Tumbilan lagi generasi Z atuh. Ayo pindah kelas dulu Ya, kelas jalan ya kita keluar. Siap. Yuk. Siap. Yuk. Ya, mangga.